Pedukuhan Kedung Pohlor sejak tahun 90-an, warga dusunnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani hutan rakyat. Primadona hasil hutan non-kayu dari pedukuhan di sisi utara kota Wonosari ini adalah madu alam. Kini, Kedung Pohlor menjadi sentra penghasil madu alami karena hampir 70% warganya memiliki stup kotak lebah di halaman rumah mereka. Sebuah penelitian mempertemukan para peternak lebah di pedukuhan ini dengan para peneliti dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hingga membuahkan sinergitas dalam menguatkan dan meningkatkan mutu dalam peternakan lebah madu. Mendekatkan kerjasama pentahelix ini, UGM menggandeng PLN untuk mengembangkan beragam program untuk meningkatkan kapasitas warga dalam beternak dan memasarkan hasil madu alam. Kenalkan, nama saya Komarudin. Saya sebagai anggota kelompok Lebah Madu Sari Alami. Saya tergabung di kelompok Lebah Madu Sari Alami sejak 2010 kemarin, jadi belum lama. Saya mengikuti jejak-jejak para senior-senior di Kedung Pohlor. Itu karena saya punya ketertarikan tentang lebah madunya. Di awal saya bergabung, emang ilmu saya belum punya sama sekali. Dan saya bergabung mengikuti kegiatan-kegiatan dan saling diberi masukan untuk pembelajaran dari bapak-bapak yang sudah terdahulu, yang sudah memulai usahanya. Itu saya diberi pelajaran mulai dari nol lah. Jadi yang dulunya saya belum berani untuk memegang lebah dan sebagainya. Dan nyampe saat ini, alhamdulillah, untuk berhadapan dengan lebah, saya itu merasa cukup senang. Jadi karena mungkin dari faktor faktor keinginan itu emang sudah merasa senang dengan lebah itu. Jadi kalau tidak tidak mendapat sengatan lebah pun untuk saat ini serasa kurang, kayak penasaran lah kita itu, sistem kerjanya si lebah itu seperti apa, cara ngambilnya madu itu seperti apa, itu malah yang bikin tertarik saat itu. Jadi belum kita memandang ke hasilnya, tapi begitu ke belakang kita merasa kita mulai menambah koloni-koloni baru kita kembangkan, itu ternyata kita itu cuma seperti orang yang main-main, tapi ternyata hasilnya bukan main. Dulu pada saat tahun 1995 kita pernah diadakan lomba hutan rakyat, kita bisa mewakili nomor 1 se-DIY. Jadi pada saat itu kami diberi kesempatan untuk belajar pelebahan di Jawa Tengah, di Giringsing. Pada saat itu kami belajar sampai 15 hari. Kemudian setelah dari belajar itu saya tidak terus langsung membentuk kelompok, namun saya praktek semua ilmu yang kami terima dari pelatihan. Kemudian setelah itu baru kita mengajak teman-teman bahwa ternyata apa yang kita dapat dari pelatihan itu manfaat untuk masyarakat sekitar, yaitu mengadakan berbudidaya lebah. Pertama kali saya berbudidaya lebah bukan lebah serana, tetapi kami membawa bibit dari Giringsing itu mellifera sejumlah 6 kotak, tapi pada saat itu karena pakan lebah belum memadai, hanya bertahan 6 bulan punah, sehingga kami tetap bagaimana untuk berbudidaya lebah. Akhirnya kita berbudidaya lebah serana yang ada di sekitar kami kumpulkan, kemudian kita berbudidaya di kotak-kotak yang
sampai saat ini kami lestarikan. Jadi ceritanya begitu untuk berbudidaya lebah ini. Kebetulan kami di rumah berbudidaya lebah, kemudian dari UGM itu ada yang pada saat itu mengadakan penelitian tentang nyamuk dan tentang virus tikus. Kemudian kita bercerita bahwa kita itu alumni dari Pelebahan Jawa Tengah. Lah kebetulan Pak Hari itu sebagai anaknya perintis Pelebahan Jawa Tengah. Jadi dia senang sekali dengan kami. Kemudian kami dihubungkan oleh teman-teman dari UGM. Nah, dari UGM pun langsung menyambung lagi ke PLN. Nah, hal ini untuk kesinambungan kita. Bagi UGM ada yang saya gunakan ilmunya, bagi PLN adalah dana untuk keberlangsungan dalam berbudidaya. Lalu dari PLN ini bantuan pertama adalah stop beserta bibit lebahnya. Nah, ini yang kemudian diberikan pendopo ini untuk pertemuan. Kemudian pasar untuk memasarkan hasil dari lebah itu sendiri. Kemudian dari UKM yang lain juga ikut beserta di pasar itu. Kemudian yang untuk kelompok tani bikinkan greenhouse, kemudian rumah pupuk. Nah, ini merupakan sarana bagi kami untuk maju ke depan. Untuk padukan Gedung Polor sendiri itu di penghasilan rutinnya itu tetap petani, baik petani tanaman pangan maupun tanaman yang bukan pangan, artinya dari sisi hutan lah, karena Padukan Gedung Polor kan terkenalnya hutan rakyat. Walaupun di budidaya di Padukan Gedung Polor itu lebah madu serana, Api serana itu lebah lokal toh. Jadi kalau yang budidaya itu memang dijadikan pokok, itu sangat mendukung perekonomian. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah mulai kelihatan perkembangan dari sisi teman-teman yang di kelompok tani maupun di gapok tani itu sudah mulai berkembang lah. Yang nantinya kita akan mengemas semua potensi yang ada di Padukan Gedung Polor, baik dari UMKM maupun yang lain. Nanti kita kemas, kita corongan, kita kasih tarif ya Mas. Kita kasih tarif, kita bikin paket untuk eduwisata Kampung Madu. Kita bareng-bareng untuk membudidaya lebah madu ini dan juga membudidayakan apa saja yang ada di Padukan Gedung Polor untuk kesejahteraan bersama, untuk kemajuan padukuan, dan yang pokok Padukan Gedung Polor niku nggene jenengan, maju mundur jenengan, dan kita akan selalu mendukung untuk kesejahteraan bersama. PLN UP3 Yogyakarta ini punya tim tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau mungkin sering kita sebut dengan tim TJSL ya. Jadi untuk
perkenalan dengan kelompok ataupun masyarakat di Kedung Poh Lor ini, kami juga berkolaborasi dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Jadi kita melihat mungkin awal tahun sekitar 2018 ya. 2018 kami masuk ke sini karena kami melihat potensi perkembangbiakan ataupun budidaya lebah madu di Kedung Poh yang memang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk program CSR ataupun TJSL yang diberikan oleh PLN memang saat ini fokusnya adalah ke pengembangan UMKM ya, pengembangan produktivitas masyarakat, karena memang kita memberdayakan masyarakat yang ada untuk meningkatkan potensi yang ada. Jadi harapannya memang untuk meningkatkan kesejahteraan, dan peningkatan kesejahteraan ini tidak jangka pendek tapi harapannya jangka panjang. Karena saat ini dari mulai pelatihan, terus saat ini proses pendampingan, nanti harapannya untuk kelompok-kelompok masyarakat di Kampung Madu di Kedung Poh Lor ini dapat secara mandiri untuk meningkatkan produktivitasnya, mengembangkan kelompok-kelompok ternak madu yang ada, sehingga masyarakat di Kedung Poh Lor ini dapat mencapai level yang sejahtera. Jadi total CSR bantuan yang sudah masuk ke Kedung Poh Lor ini sekitar 700 juta. Itu tidak diberikan sekaligus tapi diberikan secara bertahap. Karena konsep kami adalah memberikan pelatihan, menguatkan kelembagaan yang ada, dan juga melakukan pendampingan. Karena kami juga memantau progresnya, jadi kita pastikan bahwa untuk kelurahan di Kedung Poh Lor ini, untuk bantuan proses pengembangan lebah madu, ini benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat, benar-benar memberikan ataupun meningkatkan kesejahteraan. Sehingga proses bantuan yang diberikan juga bertahap dan sesuai dengan peningkatan perkembangan yang ada. Tujuan besar yang ingin dicapai oleh PLN tentunya bersama dengan UGM, karena ini kolaborasi ya, ini kolaborasi antara PLN dengan akademisi mengevaluasi dari proses yang ada dan yang diharapkan seperti apa, PLN supporting dari penambahan fasilitas dan juga melakukan pendampingan dari program yang ada. Harapannya ini nanti akan dapat dikembangkan, bisa menjadi kolaborasi yang lebih besar lagi. Tentunya bisa menggandeng dinas-dinas yang lain ya, seperti Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, sehingga Kelurahan Kedung Poh Lor ini benar-benar menjadi objek eduwisata ataupun salah satu objek eduwisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Karena kita tahu Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan salah satu kabupaten yang sedang gencar-gencarnya mengembangkan kawasan ataupun lokasi-lokasi wisata baru. Tentunya untuk daerah istimewa yang lebih baik lagi. Budidaya lebah madu di Kedung Poh bisa kita katakan masih bersifat semi tradisional ya. Walaupun sudah menggunakan teknologi peti lebah, tapi masih banyak hal yang menurut kami bisa kita kembangkan. Misalnya dengan introduksi standar peti lebah. Jadi supaya lebih mudah bekerja dengan lebah madu, kalau kita memelihara lebah itu perlu standarisasi peralatan. Kemudian juga rekan-rekan di Kedung Poh ini masih mengandalkan pengambilan koloni
lebah madu dari alam untuk bahan ternakan mereka. Tentu saja hal ini tidak ramah lingkungan, karena bagaimanapun juga perburuan koloni lebah madu di alam akan mengurangi jumlahnya. Kami mengajak teman-teman untuk mencoba membudidayakan koloni lebah madu dan kemudian memecahnya, membaginya sehingga mendapatkan koloni baru tanpa perlu pergi ke lapang berburu. Kemudian juga kami mencoba untuk mengajak rekan-rekan di Kedung Poh untuk lebih mempertimbangkan kualitas dari madu yang kita hasilkan. Ya, kami harapkan masyarakat Kedung Poh bisa menyediakan produk madu dengan kualitas yang lebih baik, yang dihasilkan secara alami dengan standar kualitas nasional, kalau bisa ya internasional. Selain itu tadi saya ceritakan, kita tidak hanya berfokus pada lebah madu, tapi berfokus pengembangan kawasan. Jadi di sana juga kita coba, dan ini masih dalam proses ya, untuk selalu menggali sumber daya masyarakat Kedung Poh, baik sumber daya alamnya maupun kemudian potensi masyarakatnya untuk bisa dikembangkan. Nah, Fakultas Biologi atau mungkin UGM pada umumnya ini memiliki banyak sumber daya manusia. Baik kami sebagai dosen, pengajar maupun peneliti, juga kami punya mahasiswa yang bertugas atau juga memang diwajibkan untuk berinteraksi dengan masyarakat, misalnya dengan KKN, misalnya dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka misalnya. Nah, jadi kami berkolaborasi dengan masyarakat Kedung Poh supaya nanti potensi ini bisa terwujud, bisa dikembangkan. Kemudian terkait dengan PLN, sebetulnya sebelum kegiatan di Kedung Poh, ini tim kami ini sudah banyak berkolaborasi dengan CSR PLN. Ya. Jadi di kesempatan lain kita juga punya kegiatan di Kulon Progo dan di tempat lain. Ya. Juga misalnya pengembangan wader gitu ya, pengembangan wader pari di Yogyakarta. Nah, jadi tadi kita punya kita punya relasi yang baik dengan Kedung Poh Lor, kemudian kita juga punya potensi sumber daya manusia, tapi dari masalah pendanaan mungkin kita perlu bantuan pihak ketiga. Dengan ini, karena kami sudah merasa dekat dengan PLN lah yang kami ajak bersama untuk berkolaborasi.